Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Nah, saya yakin sebagai rail fans, Anda pasti pernah melihat bekas atau sisa kereta api yang sudah tidak terpakai, istilahnya rongsokan lah. Kereta-kereta api yang sudah pensiun tersebut biasanya akan dionggokkan di pojok depo atau stasiun atau balai asa karena mereka sudah tidak dipakai lagi. Nah, tapi siapa tahu ya, di balik kereta-kereta yang sudah tidak terpakai itu mungkin ada cerita sejarah yang menarik di belakangnya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang kereta-kereta api yang tua tersebut. Tapi saya akan fokus ke lokomotif karena ya kita tahulah sebagai rail fans biasanya yang paling menarik itu adalah lokomotif. Nah, di video ini saya akan membahas kisah dan pengalaman saya dalam melihat artefak sejarah lokomotif-lokomotif tua yang teronggok tidak terpakai tapi punya sejarah menarik di baliknya. Seperti apa ceritanya? Mari simak video berikut ini. Pertama kali saya melihat rongsokan lokomotif adalah di depo lokomotif Sidotopo di akhir tahun 2003. Waktu pertama kali melihatnya, saya kaget karena di awal tahun tidak ada. Dan yang cukup menyedihkan, ternyata salah satu lokomotifnya adalah BB30104. Saya ingat dulu di tahun 1990, saya pernah melihat lokomotif ini siap menarik rangkaian kereta api Doho di stasiun Semut, Surabaya Kota. Susah dipercaya bahwa 13 tahun kemudian, lokomotif ini sudah mangkrak tak beroperasi lagi. Lokomotif ini sendiri akhirnya dirucat di tahun 2011 yang lalu. Tapi pengalaman melihat lebih banyak lokomotif favorit masa kecil saya yang mati teronggok setelah pensiun terjadi saat saya berkunjung ke Balai Asa Pengok di Yogyakarta di akhir tahun 2004. Pada waktu itu, kuburan lokomotif di sana penuh dengan loko-loko Krupp dan EMD lama yang mayoritas statusnya sudah tidak siap operasi lagi. Tiba-tiba saya teringat, dulu waktu saya masih kecil, rata-rata lokomotif yang berseliweran di jalur utama di sekitaran Surabaya dan Jawa Timur didominasi loko-loko seperti BB301, 304, dan 200. Melihat mereka yang dulu membuat saya senang dan bersorak gembira, mangkrak berkarat seperti ini, benar-benar pengalaman yang menyedihkan. Beberapa lokomotif yang ada punya latar sejarah yang sebenarnya cukup signifikan. Ada beberapa lokomotif pertama di kelasnya yang sudah teronggok di dalam. Seperti lokomotif D301 yang terakhir berdinas di Depo Solo ini, atau BB200 ini,
Lokomotif BB201 pertama juga tampak terparkir di sana. Dan yang pasti favorit saya adalah BB301. Di belakangnya tampak dua lokomotif BB200 yang masih baru masuk karena eksteriornya relatif bersih dan catnya masih cerah. Tapi loko pertama dari salah satu kelas favorit saya di sini sudah teronggok dalam kondisi mengenaskan. Lokomotif BB30401 terparkir dalam kondisi yang lumayan hancur. Kap mesinnya sudah tidak ada, serta salah satu kabinnya remuk. Yang saya dengar, lokomotif ini terlibat kecelakaan di daerah Babat atau Lamongan di tahun 2001. Walaupun detail sebenarnya saya tidak ingat. Cukup menyedihkan juga melihat loko-loko yang dulu muncul saat peresmian tipe itu, sekarang tinggal menunggu dijagal. Dan saya perhatikan tidak hanya loko nomor tertua yang sudah mangkrak di sini. Lokomotif BB301 terakhir yang dibuat, BB30155, juga sudah mangkrak di sini. Mungkin aneh bahwa lokomotif BB301 yang termuda malah sudah tidak jalan lagi di saat saudara-saudaranya yang lebih tua masih beroperasi. Tapi ini karena memang lokomotif BB301 batch terakhir yang datang di tahun 1970 punya spesifikasi beda dengan pendahulunya. Dan mereka juga tidak pernah menjalani program retrofit, sehingga saat pensiun di awal dekade 2000-an, mereka masih menggunakan mesin dan transmisi aslinya. Dan kedua jenis BB305 bisa dijumpai di kebun balai yasa pada waktu itu. Baik yang buatan Jenbacher Austria yang katanya rusak karena kecelakaan, maupun buatan CFD Prancis yang bentuknya sekilas mirip BB301 atau BB304. Kalau tidak salah, tipe ini juga menggunakan jenis mesin dan transmisi hidrolik yang sama dengan BB304. Tak semua lokomotif di sini sempat dicat ke warna perungkah. Ada beberapa yang masih menggunakan livery krem hijau ala PJKA. Salah satunya adalah lokomotif BB219 atau 13 ini yang sepertinya sudah diparkir sejak awal 90-an atau bahkan akhir 80-an. Artefak lokomotif tua dulu tidak selamanya hanya bisa ditemui di dalam balai yasa. Seperti halnya yang saya jelaskan di awal video, mereka juga bisa ditemui di depo lokomotif. Apalagi kalau tipenya dipensiunkan, biasanya mereka akan memenuhi depo selama beberapa waktu. Di tahun 2000-an, rongsokan lokomotif yang cukup terkenal adalah CC208 dan 09 di depo lokomotif Cirebon. Kedua lokomotif ini dulu digunakan untuk sumber spare part bagi lokomotif CC215 yang waktu itu masih bisa berjalan. Apalagi karena mesin Alco 244 yang digunakan lokomotif ini sudah tidak diproduksi sejak tahun 1956 dan PT KA tidak pernah menganggarkan dana untuk membuat komponen secara custom. Maka satu-satunya sumber suku cadang ya dari kedua lokomotif ini. Namun keduanya kemudian dibawa ke Balai Yasa Yogyakarta di tahun 2007. Keputusan ini dikhawatirkan para pemerhati sejarah kereta api karena takutnya mereka akan dibesi tuakan seperti pendahulu mereka. Yang pasti dengan dikirimnya kedua lokomotif ini ke Balai Yasa Jogja, maka dinasan lokomotif CC215 tinggal menghitung hari.
Selain tempat-tempat di atas, tempat lain yang dulu ada banyak artefak lokomotif tuanya adalah depo lokomotif Semarang Poncol. Home base terakhir armada lokomotif BB200 di Jawa ini hingga pertengahan tahun 2000-an masih digunakan untuk operasi kelas lokomotif ini. Dan seperti halnya CC200, rata-rata lokomotif yang mangkrak dipertahankan untuk sumber suku cadang yang sudah tidak diproduksi lagi. Dulu bahkan pernah ada program reservasi yang dinamakan Friends of BB200. Awalnya loko yang disiapkan adalah BB226, tapi karena kondisi badannya yang keropos, akhirnya dipilih BB229 yang kemudian juga disusul BB221. Di tahun 2007, saya sempat kembali lagi berkunjung ke Balai Asa Pengok di Yogyakarta. Kali ini saya melihat ada beberapa perubahan dibanding tahun 2004 yang lalu. Dan karena sekarang saya menggunakan kamera digital, otomatis saya lebih leluasa memotret sebanyak-banyaknya, serta hasil fotonya lebih terfokus. Beberapa lokomotif yang dulu saya lihat masih ada, walaupun beberapa ada yang sudah dipindah lokasinya. BB30101 masih berada di tempat yang sama. Namun di sebelahnya sekarang ada lokomotif BB30137. Saya ingat dulu waktu masih kecil di tahun 1987, saya pernah melihat loko ini masuk stasiun Surabaya Gubeng dan sempat dikejutkan suara klaksonnya. Melihatnya sudah mangkrak, mengingatkan kepada saya bahwa waktu akan selalu berjalan dan apa yang dulu sering kita lihat kelak akan hilang di telan sejarah. Lokomotif BB201 yang dulu terparkir di luar, saat saya kesini ada di dalam los perbaikan. Tadinya saya kira dia mau direaktivasi, tapi ternyata tidak, karena sepertinya hanya diambil komponennya saja. Saya juga bertemu lokomotif BB226 yang pernah mau diplot untuk program reservasi, tapi akhirnya gagal karena badannya keropos. Beberapa lokomotif lain yang saya temui hari itu juga punya sejarah yang sangat menarik. BB30127 adalah lokomotif BB301 yang punya kisah sejarah paling unik di kelasnya. Banyak rail fans yang sudah tahu bahwa lokomotif ini dulu di tahun 1970-an pernah dicat livery unik warna krem oranye. Dan juga banyak yang mengetahui riwayat kelamnya hingga dia dijuluki lokomotif keramat. Tapi tidak banyak yang tahu kalau dia ternyata adalah lokomotif BB301 pertama yang beroperasi, yang mulai berdinas menurut informasi kawan saya di kantor pusat dulu pada tanggal 3 Maret 1964. Saya juga sempat memotret rongsokan lokomotif Bima Kunting yang teronggok di salah satu sisi Balai Asa. Lokomotif ini bernasib baik karena beberapa tahun kemudian dia direstorasi secara kosmetik dan sekarang dimonumenkan di Museum Benteng Vredeburg. Saya juga terkejut karena lokomotif BB30145 sudah mangkrak di Balai Asa. Padahal 3 tahun sebelumnya saya melihat dia masih aktif di depo Sidotopo. Saya juga pernah melihatnya melintas di jalur cabang Semen Gresik. Tepat di sebelahnya ada lokomotif BB30410. Lokomotif ini sangat bersejarah karena dia adalah lokomotif ke-200 buatan Krupp untuk Indonesia. Saya juga menemukan beberapa komponen bekas lokomotif yang sebenarnya syarat sejarah. Seperti moncong lokomotif BB300 yang masih dengan livery krem hijau di bawah salah satu los di dalam Balai Asa.
dan juga beberapa bekas kabin CC201 di tempat sampah Kebun Baleasa. Diduga ini bekas kabin lokomotif CC201 yang di-upgrade menjadi CC204. Dan juga ada kabin lokomotif CC201-135 yang terlibat kecelakaan fatal di Gubuk di tahun 2006. Ngomong-ngomong tentang sisa loko bekas kecelakaan, sebenarnya di tahun 2004, saya sempat melihat bekas radiator salah satu lokomotif yang terlibat tragedi Bintaro tahun 1987. Tapi sewaktu saya ke Pengok lagi di tahun 2007, saya tidak melihatnya. Pemensionan armada lokomotif diesel hidrolik di awal tahun 2010-an sempat memunculkan pemandangan rongsokan-rongsokan lokomotif baru di Sidotopo. Loko-loko yang dulu merupakan favorit zaman kecil saya di tahun 1980-an akhirnya mengakhiri dinasannya dalam sepi. Mungkin karena waktu itu preferensi lokomotif saya sudah beralih ke loko diesel elektrik Amerika seperti lokomotif CC204 hidung miring dan CC206. Ini membuat saya tidak merasa terlalu sedih waktu itu. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, sebenarnya saya punya banyak alasan untuk merasa berduka. Karena mereka yang membuat saya girang gembira di masa lalu, kini telah tiada. Selama beberapa waktu, loko-loko tersebut diparkir di sepur simpan depo lokomotif Sidotopo. Namun di tahun 2015, loko-loko tersebut ditumpuk di area pelataran stasiun. Kebijakan ini waktu itu untuk memberi ruang bagi kedatangan armada lokomotif CC206 terbaru serta mutasi dari depo lokomotif lain. Loko-loko tua yang ditumpuk itu kalau dilihat tampak spektakuler juga. Bayangkan lokomotif yang beratnya puluhan ton itu bisa ditumpuk-tumpuk seperti mainan. Selama beberapa tahun, mereka sempat menjadi urban attraction yang viral di kota Surabaya dan juga jadi tujuan turis. Di zaman waktu PT KA dipimpin Pak Jonan, sempat dibentuk divisi heritage kereta api. Unit kerja PT Kereta Api 1 ini dipimpin oleh Ibu Ella Ubaidi dan bertanggung jawab terhadap penyelamatan aset-aset bersejarah yang waktu itu belum masuk museum. Kiprah mereka cukup luar biasa karena mereka tidak hanya berhasil menyelamatkan banyak artefak sejarah kereta api yang terancam punah, tapi juga bisa mengubah barang bersejarah dari aset tidur menjadi mesin penambah pemasukan kas PT KA. Salah satu buah karya mereka adalah bagaimana mereka bisa mengubah Museum Kereta Api Ambarawa dari yang hanya tempat menyimpan kereta tua menjadi museum interaktif yang hidup dengan koleksi lebih banyak dibanding dulu. Dan lahirnya kereta uap Sepur Kluthuk Jaladara di Solo tidak terlepas dari kiprah divisi heritage PT Kereta Api juga. Begitu juga dengan pemboyongan lokomotif CC215 dan BP208 ke Ambarawa. Oleh karena itu, dalam satu pertemuan dengan Bu Ella dan para staf divisi heritage, saya sempat mengusulkan agar beberapa lokomotif diesel yang saat itu mangkrak untuk dipreservasi di museum. Lokomotif yang saya usulkan waktu itu adalah CC208 dan 09, BB30127, BB30410, BB305, dan beberapa lokomotif lain yang saya lupa daftarnya. Pihak divisi heritage waktu itu nyaris hampir mengamankan 1 atau 2 lokomotif BB305. Tapi perusahaan kertas leces tiba-tiba mengubah harganya dari per kilogram besi tua ke harga standar lokomotif yang jatuhnya lebih mahal.
Akhirnya program preservasi ini gagal dan lokomotifnya dirucat di akhir tahun 2011. Divisi Heritage sendiri dibubarkan di tahun 2016 dan semenjak itu musnahlah harapan untuk menyelamatkan aset-aset bersejarah yang terbengkalai. Di tanggal 10 Januari 2022, PT Kereta Api dan Krakatau Steel menandatangani perjanjian kerjasama. Tadinya saya kira PT KA akan menambah lalu lintas kereta api baja koil. Tapi ternyata ada salah satu poin kerjasama itu di mana PT Kereta Api akan menjual semua armada lokomotif diesel tua yang tak terpakai untuk dibesi tuakan dan dilebur Krakatau Steel. Program ini kemudian dieksekusi di tahun 2023 dan semenjak itu semua lokomotif diesel tua yang berada di luar museum atau tidak dimonumenkan dirucat dan dihancur leburkan. Yang tragis, tak satu pun dari semua lokomotif yang dulu saya usulkan ke divisi Heritage untuk dipreservasi terselamatkan. Bahkan dari 50 lokomotif BB301 yang pernah berdinas, hanya tersisa satu saja yang jadi monumen di Madiun. Lokomotif seperti BB200, BB304, atau BB303 masih lebih baik nasibnya karena masih ada yang dipreservasi atau bahkan beroperasi. Sedih rasanya mengetahui lokomotif-lokomotif yang dulu membuat saya gembira di masa kecil, sekarang benar-benar sudah tinggal sejarah. Tapi cerita tidak berakhir di sini. Di dunia lori tebu, saya juga banyak menemui loko-loko bersejarah yang terbengkalai. Beberapa bahkan dari merek lokomotif yang sangat langka sekali. Sejumlah besar dari mereka hingga tahun 2014 masih beroperasi secara reguler, tapi sejak 10 tahun belakangan sudah tidak terpakai lagi. Dan setiap kali saya berkunjung ke pabrik gula serta melihat loko-loko tersebut, rasanya saya seperti masuk ke gua harta karun Aladin. Contohnya, semua rail fans tahu bahwa American Locomotive Company atau disingkat ALCO adalah pabrik lokomotif terbesar di zaman kejayaan lokomotif uap dulu. Dulu memang kita pernah punya banyak armada lokomotif uap buatan ALCO yang beroperasi di Indonesia. Dan mayoritas rail fans menganggap bahwa mereka dipensiunkan di awal tahun 1970-an dan dibesi tuakan semua di dekade 1980-an. Tapi penggemar lori tebu pasti tahu bahwa hingga saat ini masih ada satu lokomotif buatan ALCO yang tersisa di Indonesia, yaitu lokomotif nomor 5 milik pabrik gula Sumberharjo di Pemalang yang terakhir beroperasi di tahun 1998 silam. Selain ALCO, ternyata juga ada lagi beberapa pabrikan lokomotif uap Amerika yang mengirim lokomotifnya ke Indonesia. Salah satunya adalah Baldwin. Pabrik gula Mojopanggung di Tulungagung adalah satu-satunya tempat pasca kemerdekaan di mana kita bisa menemuinya. Walaupun terakhir saya ke sana di tahun 2014, kabinnya sudah hampir habis dijarah. Kalau merek lokomotif uap Amerika yang mungkin populasinya terbanyak di lori perkebunan adalah buatan Vulcan. Dulu banyak pabrik gula yang mengoperasikan lokomotif buatan pabrik yang berbasis di Wilkes-Barre ini. Tapi terakhir yang saya tahu hanya ada 2 yang tersisa dan keduanya sudah tidak beroperasi lagi. Yang satu di pabrik gula Gempol Kerep di Mojokerto, tapi kabinnya sudah tidak ori.
Yang bisa dibilang masih original adalah yang ada di pabrik gula Kanigoro di Madiun. Itu pun juga sudah dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun bisa dibilang tempat yang punya banyak rongsokan artefak sejarah langka adalah pabrik gula Sragi di dekat Pekalongan. Di sini ada beberapa lokomotif uap gauge 600 mm buatan Hartmann yang dulu pernah dipakai untuk angkutan tram pedesaan Stadspoorwegen rute Balung Ambulu di Jawa Timur. Loko-loko ini tidak pernah beroperasi di era perusahaan kereta api pasca kemerdekaan karena dijual saat jalur tersebut dilebarkan ke lebar sepur 1067 mm di kisaran tahun 1929. Beberapa bahkan masih mempertahankan plat logo SS di badannya. Awalnya setelah dijual SS, mereka sempat digunakan untuk konstruksi bendungan Cacaban di Tegal. Setelah proyek tersebut selesai, semua lokomotifnya dijual ke pabrik gula Sragi, di mana mereka beroperasi hingga tahun 2014 dan kemudian mangkrak di dalam deponya. Sewaktu saya ke sana di tahun 2014, saya melihat loko-loko Hartmann tersebut masih beroperasi. Tapi di Sragi juga saya melihat satu-satunya lokomotif uap buatan Prancis yang pernah beroperasi di Indonesia. Lokomotif buatan pabrik De Coeville di tahun 1901 ini bisa dibilang satu-satunya lokomotif buatan Prancis yang tersisa di Indonesia. Apalagi semenjak dirucatnya lokomotif BB305 nomor 4 hingga 6, otomatis tinggal lokomotif ini yang tersisa dari Prancis. Namun tidak seperti lokomotif milik PT KA, kadang lokomotif lori tebu yang mangkrak bisa bernasib baik dan bahkan hidup kembali. Saya melihat sendiri contohnya dengan lokomotif uap nomor 14 milik pabrik gula Kedawung. Dulu waktu pertama kali melihatnya di tahun 2013, lokomotif ini masih terparkir di dalam garasi dalam kondisi kurang terawat. Namun di tahun 2018, lokomotif ini diperbaiki hingga akhirnya bisa berjalan kembali. Walaupun tidak seperti dulu, dia hanya berjalan kalau dicharter. Meskipun lokomotif ini kemudian mogok lagi di tahun selanjutnya, tapi paling tidak ini membuktikan bahwa menghidupkan lagi lokomotif tua bukanlah hal yang mustahil. Bahkan ada yang beruntung bisa direpatriasi ke negara asalnya di Eropa. Contohnya adalah dua lokomotif buatan pabrikan Dukro and Browns Belanda. Di awal tahun 2023, lokomotif uap nomor 9X pabrik gula Sumberharjo dan nomor 214X pesantren akhirnya diboyong kembali ke Belanda. Padahal saya sempat melihat keduanya waktu mereka masih di sini. Saya ingat di tahun 2014 saya melihat lokomotif nomor 9 tengah terparkir dalam kondisi menyala di depan garasi lokomotif di Sumberharjo. Walaupun sayangnya waktu itu dia tidak berjalan kemana-mana. Lokomotif pesantren nomor 214 kondisinya malah lebih mengenaskan karena mangkrak dan berkarat di dalam garasi lokomotif. Itulah yang saya lihat di tahun 2014 silam, sewaktu membawa tim Museum Belanda yang kemudian merepatriasi lokomotif ini dan Sumberharjo nomor 9. Bahkan kondisinya pernah lebih parah lagi sewaktu dia dan loko-loko uap lainnya dipindah keluar karena garasi lokomotifnya diubah menjadi lapangan futsal.
Kini keduanya sudah terparkir di Museum Kereta Lori Katwijk di Belanda dan masa depannya jauh lebih cerah jika dibandingkan kalau masih di Indonesia. Dengan kebijakan perusahaan negara pengelola industri gula sekarang yang ingin menyingkirkan jaringan lori di pabrik-pabrik mereka, otomatis populasi lokomotif mangkrak jelas bertambah. Saat ini belum ada kabar bagaimana nasib loko-loko bersejarah ini nantinya. Apalagi mulai dari zaman PTPN hingga SGN, tidak pernah ada usaha serius untuk mendirikan museum lori tebu, seperti halnya Museum Kereta Api di Ambarawa atau TMII. Jadi, jika seandainya mereka kelak mengadakan program perucatan massal, seperti yang dilakukan oleh PT KA di tahun 2023 yang lalu, besar kemungkinan bahwa loko-loko bersejarah tersebut nantinya akan punah. Dan generasi penerus kita hanya akan mengetahui mereka dari arsip foto dan video yang mayoritas diambil oleh penggemar kereta api luar negeri. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang telah menyaksikan video ini hingga selesai. Saya berharap semoga tayangan saya tadi bisa memberikan informasi baru serta hiburan kepada kawan-kawan semua. Saya berharap semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan di video-video saya selanjutnya hanya di Bagus Widianto Channel. Terima kasih dan sampai jumpa.